Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil khuril muhajjilin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujtahidin at-tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin rahimallahu ta'ala. Ada seorang hamba Allah yang sangat kita kenal yang bernama Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali. Beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Adalah salah satu tokoh ulama besar yang menghafalkan sampai berjuta-juta hadis. Imam Ahmad di usianya yang sudah tua, entah kenapa beliau sangat ingin sekali mengunjungi kota Basrah. Beliau berasal dari kota Baghdad. Dia ingin ke sana, ke tempat yang belum pernah ia kunjungi. Maka Imam Ahmad pun pergi ke kota Basrah. Sesampainya beliau di sana ketika waktu Isya, beliau pun menjalankan sholat Isya berjamaah bersama penduduk kota Basrah di sana. Selesai dari sholat Isya, Imam Ahmad pun merasa letih sehingga memutuskan dirinya untuk beristirahat di masjid tersebut. Karena beliau tidak mempunyai sanak saudara di kota Basrah, karena beliau tidak mempunyai kenalan di kota Basrah untuk beristirahat di sana, maka beliau memutuskan untuk beristirahat saja di dalam masjid tersebut. Sebenarnya Ibnu Ahmad adalah seorang yang sangat dikenal. Di Basrah, semua orang mengenal nama Imam Ahmad. Semua orang mengenal ilmunya Imam Ahmad. Tetapi tidak dengan siapa, tidak dengan wajah, tidak dengan orangnya. Karena pada saat itu foto belum ada, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana wajah penampilan dari Ibnu Ahmad tersebut. Maka Ibnu Ahmad pun beristirahat di dalam sebuah masjid. Ternyata ketika itu Ibnu Ahmad pun diusir oleh marbot yang ada di masjid tersebut. Kata si marbot, "Wahai Syekh." Syekh itu adalah kata panggilan kepada orang tua atau panggilan kepada orang yang berilmu, panggilan kepada orang yang kaya. "Wahai Syekh, pulang sana. Jangan tidur di masjid, karena masjid bukanlah tempat untuk orang tidur. Kau tidak boleh tidur dalam masjid ini," kata si marbot tersebut. Karena si marbot itu tidak mengetahui, tidak kenal dengan Ibnu Ahmad. Beliau tidak kenal dengan imam besar. Maka Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan dirinya kepada si marbot tersebut. Dan Imam Ahmad pun mendengarkan apa kata-kata yang marbot tersebut sampaikan. Kemudian si marbot itu pun mengunci seluruh pintu yang ada dalam masjid. Dan Imam Ahmad pun mulai tidur di bagian teras-teras masjid. Ketika hendak beristirahat, apa yang terjadi? Maka marbot itu pun kembali mengusir Imam Ahmad bin Hanbali. "Wahai Syekh," kata si marbot sembari mendorong-dorong badan mengusir Imam Ahmad bin Hanbali. "Wahai Syekh, keluar sana. Jangan engkau berada dalam masjid ini. Masjid ini bukanlah tempat orang yang tidur. Bahkan di pelantaran masjid pun tidak boleh," kata si Imam Ahmad. "Tidak boleh. Keluar sana," kata si marbot tersebut. Dengan tidak sopannya, si marbot itu pun menendang-nendang, mendorong-dorong ulama tersebut. Sampailah Imam Ahmad pun keluar dari masjid tersebut. Dan ada seorang yang melihat kejadian, yaitu beliau berprofesi sebagai penjual kue yang merasa kasihan kepada si bapak tua tersebut. Kemudian ia mengatakan, "Wahai Syekh,
Ayolah ke rumahku, ayo ke rumahku saja, kalau kamu mau, kata si penjual roti tersebut. Rumah saya kecil, rumah saya sempit, tetapi bisa untuk beristirahat, Syekh, kata si penjual roti tersebut. Maka tak lama mengambil keputusan, Imam Ahmad pun mengikuti penjual roti tersebut. Di dalam rumah yang kecil, di dalam rumah yang sempit, setelah memberikan makan, setelah memberikan minum, setelah memberikan tempat istirahat yang layak, sebagaimana telah memuliakan tamu, yang lebih uniknya lagi, si pemilik tamu ini tidak memberikan perkataan, tidak bercerita, tidak bertanya, kecuali si tamu yang bertanya terlebih dahulu kepada si pemilik rumah. Maka yang ia lakukan hanyalah menyibukkan dirinya untuk membuat roti. Ketika menaburkan garam, ia mengucapkan astagfirullah. Ketika membuka telur, ia mengucapkan astagfirullah. Ketika mengaduk tepung dengan telur, ia mengucapkan astagfirullahalazim. Dan itu terus-menerus dilakukan, tidak hentinya mengucapkan astagfirullahalazim. Dan sampai sangat lama Imam Ahmad pun tidak tahan melihat semua ini. Maka ia pun berkata kepada seorang penjual roti tersebut, Pak, apakah sudah lama Bapak seperti ini? Kata Imam Ahmad. Sudah lama apanya, Syekh? Sudah lama jadi tukang roti, kata si tukang roti tersebut. Saya sudah lama menjadi tukang roti, sudah 30 tahun, Syekh, kata si bapak tersebut. Kemudian melanjutkan lagi mengaduk roti, mengaduk tepung dengan telur sembari mengucapkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bukan, kata si Imam Ahmad. Sudah lama Bapak mengamalkan kalimat istighfar, kata si Imam Ahmad. Setiap detik, di setiap keadaan, tidak kunjung terputus dari kalimat astagfirullahalazim, kata si Imam Ahmad. Kemudian si pemilik roti, si penjual roti itu pun menjawab, iya, sudah berpuluh-puluh tahun, setiap apapun yang aku lakukan, setiap apapun, aku selalu mengatakan astagfirullahalazim. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, apa jadinya ketika engkau mengucapkan astagfirullahalazim dalam setiap hidupmu, dalam setiap detikmu, kata si Imam Ahmad. Ketahuilah wahai Syekh, seluruh doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena istighfarku. Berarti benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan, barang siapa yang mengamalkan astagfirullahalazim, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari yang tak disangka-sangka. Lanjut cerita, Allah mengabulkan seluruh doaku, wahai Syekh, kata si penjual roti tersebut. Tapi ada satu doa yang belum Allah kabulkan, Syekh, kata si penjual roti. Kemudian ia melanjutkan lagi mengaduk tepung dengan telurnya sembari mengucapkan astagfirullahalazim. Apa doa yang belum Allah kabulkan itu, wahai Syekh, wahai Bapak, kata si Imam Ahmad. Kata si Imam Ahmad sembari penasaran. Aku sudah bertahun-tahun lamanya berdoa. Aku sudah bertahun-tahun lamanya beristighfar kepada Allah. Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Tapi Allah belum kabulkan itu, wahai Syekh, kata si penjual roti. Maka aku memperbanyak istighfarku agar Allah mempertemukan aku dengan Imam Ahmad, kata si pemilik roti. Maka apa kata Imam Ahmad? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau tahu, dengan istighfarmu inilah yang menghantarkanku datang ke kota Basrah. Karena istighfarmu inilah yang menghantarkanku ke kota Basrah. Karena istighfarmu inilah aku diusir oleh marbot di masjid. Aku diusir tidak boleh tidur di pelantara masjid. Karena istighfarmu inilah aku tidur bersamamu, menginap di rumahmu. Maka akulah Imam Ahmad, orang yang engkau doakan untuk bertemu denganmu. Akulah Ibnu Ahmad,
Akulah Imam Ahmad yang selama ini engkau doakan karena istighfarmu, kata Imam Ahmad. Maka mereka berdua pun berpelukan dengan tiada kuasa menahan tangisnya karena melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan dahsyatnya. Karena dengan istighfar mereka berdua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sesekali meremehkan istighfar dan juga doa-doamu. Imam Hasan al-Basri pernah ditanyakan, "Wahai Imam, aku datang kemari untuk mengadukan kemiskinanku." Maka apa yang dikatakan Imam Basri? Istighfar. "Wahai Imam, aku tidak punya anak." Istighfar, kata Imam Basri. "Wahai Imam, aku ingin panen-panenku berbuah banyak." Maka istighfar. Itulah sebuah jawaban yang dikatakan oleh Imam Basri kepada orang yang pernah datang, orang yang pernah mendatanginya. Maka silahkan engkau beristighfar dimanapun dan dalam keadaan apapun kita. Karena dalam istighfar, kalimat astaghfirullahalazim adalah senantiasa membuat kita menyadari akan segala kesalahan kita. Kita berharap kepada Allah, kita mendapatkan ampunannya. Dan ketika kita memperbanyak istighfar, doa-doa kita yang tidak henti, maka Allah senantiasa akan mengenali kita. Kenalilah Allah pada saat kita sempit. Kenalilah Allah pada saat kita lapang. Maka Allah pun akan senantiasa mendatangkan dirinya kepada kita. Perbanyaklah istighfar, maka engkau akan terkejut-kejut dengan apa yang Allah berikan, dengan jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kala doa kita ditolak, doa kita tidak terkabul karena ada sebuah penghalang, karena adanya dosa yang menjadi penghalang doa kita akan terkabul. Maka dengan istighfar yang menghalanginya akan terbuka. Fakultu fastaghfiru rabbukum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum amwalun wa bani wa yaj'alakum jannatun wa yaj'alakum anhara. Maka perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.